Selamat datang di kelas online pengukuran status gizi. Video ini adalah kelanjutan untuk materi Diet for Cardiovascular Disease and Obesity. Hipertensi adalah salah satu kondisi yang masuk ke kelompok penyakit kardiovaskuler. Terjemahannya adalah tekanan darah tinggi, artinya saat diukur menggunakan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter, maka angka yang ditunjukkan itu lebih tinggi daripada normal. Di textbook yang sudah dibagikan di cyber, tekanan darah yang normal itu sekitar yang sistolik 140, yang diastolik 90. Tapi mungkin di referensi lain ada juga yang mengatakan sistolik 120, sehingga kalau lebih tinggi dari angka tersebut sudah mengalami hipertensi. Sekarang kita akan bahas mengenai zat gizi apa yang diketahui memiliki efek terhadap penyakit kardiovaskular, baik itu efek positif maupun efek negatif. Asam lemak tidak jenuh atau polyunsaturated fatty acids. Dikatakan bahwa asam lemak ini memiliki efek positif terhadap kesehatan jantung serta sirkulasi darah karena sifatnya sebagai senyawa antiinflamasi, sehingga proses aterosklerosis bisa dicegah atau dikurangi risikonya. Begitu juga dengan serat pangan. Jadi penelitian telah menunjukkan bahwa asupan serat pangan yang cukup dapat mengurangi risiko seseorang terkena penyakit kardiovaskuler. Mikronutrien seperti asam folat, yaitu vitamin B9 dan potasium juga dikatakan dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Bahkan asupan asam folat yang cukup setiap harinya dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke hingga sekitar 20%. Asam folat ini efektif dapat menurunkan level asam amino di darah, yaitu homocysteine. Homocysteine ini diduga berkaitan erat dengan penyakit jantung. Selain itu, antioksidan juga dapat berperan mengurangi risiko penyakit jantung karena antioksidan ini dapat membantu perbaikan sel-sel di sirkulasi darah, termasuk sel jantung dan otak juga, sehingga risiko penyakit kardiovaskuler bisa menurun. Sedangkan untuk di bagian ini ada zat gizi yaitu asam lemak jenuh, asam lemak trans, dan sodium. Tiga senyawa ini memiliki peran meningkatkan risiko penyakit jantung karena untuk asam lemak jenuh dan asam lemak trans, dia sifatnya aterogenik, gampang mengendap di dalam pembuluh darah dan mengeras sehingga saluran pembuluh darah menjadi tidak lancar, peredaran darah di dalam tubuh menjadi tidak lancar. Begitu juga dengan sodium, mikronutrien ini dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hipertensi. Dan terutama sangat penting untuk diperhatikan ketika seseorang sudah mengalami tekanan darah tinggi. Makanan-makanan apa saja kemudian yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk orang yang sudah memiliki penyakit kardiovaskuler atau untuk orang-orang yang mau mencegah terjangkit penyakit kardiovaskuler. Pertama, ikan, terutama ikan laut, karena
ada banyak asam lemak tidak jenuh di dalamnya. Kedua, kacang-kacangan juga baik, karena di sana ada asam lemak tidak jenuh, ada serat, juga ada vitamin dan mineral. Sayur dan buah sangat penting untuk menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskuler, karena di sana dapat ditemui banyak vitamin, mineral, serta serat pangan. Selain itu, dengan banyak makan sayur dan buah, kita juga bisa menjaga selera makan, menjaga asupan makan, dan diharapkan dapat mencegah peningkatan berat badan, agar berat badan kita tidak berlebih. Berat badan yang berlebih merupakan salah satu faktor risiko seseorang terkena penyakit kardiovaskuler. Makanan-makanan yang perlu dihindari atau dikurangi adalah misalnya gorengan, karena di dalam gorengan kita banyak temui asam lemak trans. Kemudian juga bahan-bahan pangan daging merah, di dalamnya ada banyak asam lemak jenuh, sehingga harus hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Serta sodium. Sodium ini bisa ditemukan bukan hanya di garam dapur, tetapi juga di beberapa bahan makanan lain yang mungkin kita tidak menyangka, ternyata ada banyak sodiumnya ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Sekarang saya akan bahas secara cukup detail diet untuk kondisi-kondisi tertentu. Oke, pertama, ada yang namanya diet dislipidemia. Diet ini diperuntukkan bagi seseorang yang profil lemak darahnya kurang baik, yang dapat menyebabkan kondisi aterosklerosis. Tujuan dari diet dislipidemia ini adalah untuk menurunkan berat badan bila kegemukan, untuk mengubah jenis dan asupan lemak makanan, menurunkan asupan kolesterol makanan, serta meningkatkan asupan karbohidrat kompleks, serta menurunkan asupan karbohidrat sederhana seperti gula pasir. Syaratnya seperti apa diet dislipidemia ini? Pertama, kalau energi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Kalian sudah belajar ya cara menghitung kebutuhan energi seseorang tergantung usia, tergantung gender, dan aktivitas fisik. Kedua, lemak sedang itu harus kurang dari 30% kebutuhan energi sehari. Kalau di breakdown lagi, lemak jenuhnya itu harus kurang dari 10% total kebutuhan energi sehari, dan lemak tak jenuhnya 10-15%. Kolesterol juga dibatasi kurang dari 300 mg per hari. Untuk protein, prinsipnya cukup 10-20%, karbohidrat sedang 50-60%, serat itu tinggi 25-30 gram, jadi harus ada banyak bahan pangan sayur, buah, whole grains, atau kacang-kacangan di sana, serta vitamin dan mineral yang cukup. Diet yang kedua, ini terutama untuk orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, adalah diet rendah garam. Tujuan diet ini untuk membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh. Yang kedua, untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Oh ya, sedikit catatan, diet rendah garam ini bukan hanya diperuntukkan bagi orang dengan hipertensi, tapi kadang ada juga kondisi medis di mana seseorang memiliki cairan yang tertumpuk di bawah jaringan kulit. Itu dinamakan edema. Saat seseorang mengalami edema, makanan yang diasup kalau bisa tidak terlalu tinggi natrium, karena kalau tidak nanti cairan di bawah jaringan kulit akan makin banyak. Syarat dari diet rendah garam, di sini diet rendah garam yang untuk edema atau hipertensi ringan ya, kalau di rumah sakit biasanya disebut diet rendah garam 3. Syaratnya cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit. Kenapa? Karena gini, orang yang mengalami hipertensi bisa jadi juga mengalami stroke.
Saat seseorang mengalami stroke, biasanya akan ada otot yang tidak bisa berfungsi dengan baik, termasuk otot di saluran pencernaan. Misalnya dia tidak bisa menelan dengan baik lagi karena separuh dari bagian kerongkongannya sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan gerakan peristaltik, sehingga ya dia tidak bisa makan makanan biasa. Maka tekstur makanannya harus disesuaikan. Nah, satu prinsip yang penting di diet rendah garam adalah kandungan natriumnya atau sodiumnya. Jadi dalam satu hari dibatasi 1000 sampai 1200 mg, dan kalau diterjemahkan menjadi garam dapur, jumlahnya maksimal 1 sendok teh atau 4 gram. Ini adalah beberapa bahan makanan yang mungkin tidak kita sangka mengandung sodium tinggi. Roti misalnya, roti itu ternyata mengandung banyak sodium. Jadi kalau seseorang sangat suka roti sampai makannya terlalu berlebihan, maka dia juga akan mengasup banyak natrium. Kemudian di sini ini adalah cured meat, jadi produk-produk daging yang diawetkan, diasinkan, sosis juga karena sosis ini sudah diolah, sudah ditambahi bumbu-bumbu, dan juga makanan kaleng. Ya, makanan kaleng ini biasanya mengandung natrium yang tinggi, jadi harus dicek di label pangannya kalau kita mau mengkonsumsi makanan kaleng, tapi harus membatasi sodium. Bahan makanan lain yang juga tinggi sodium tapi tidak tertera di sini adalah misalnya keju. Keju itu relatif tinggi sodium. Kemudian kalau yang ada sekitar kita, mie instan. Ya, dari bumbunya. Jadi kalian kalau suka makan mie instan atau ada teman yang suka mie instan tapi harus membatasi natrium, dilihat dulu kandungan sodiumnya. Bukan berarti tidak boleh makan mie instan ya, tapi dicek. Atau mungkin diakali bumbunya jangan dipakai semua misalnya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian obesitas. Obesitas ini beda dengan overweight loh. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang indeks massa tubuh, yang rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, dengan indeks massa tubuh itu kita bisa mengklasifikasikan status gizi seseorang. Ada underweight, ada normal, overweight, dan obesitas. Tetapi situasi atau kondisi obesitas itu tidak sesimpel atau tidak bisa hanya diukur dari indeks massa tubuh. Karena definisi obesitas itu adalah kondisi medis di mana persen lemak tubuh itu berlebih, terakumulasi begitu banyaknya dan menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan. Saat kalian sudah mengukur indeks massa tubuh dan ternyata angkanya lebih dari 30, tidak serta-merta seseorang itu obesitas. Kita harus lihat dulu kadar lemak tubuhnya berapa. Begitu juga dengan orang yang nampaknya kurus, yang IMT-nya normal, hanya 22, belum tentu juga tidak obesitas. Kita harus lihat persen lemak tubuhnya seperti apa. Ya, jadi obesitas tidak bisa dilihat dari ukuran tubuh. Untuk overweight, mungkin bisa dilihat dari ukuran tubuh seseorang. Untuk diet bagi orang yang mengalami obesitas, prinsipnya adalah diet untuk mengurangi berat badan. Diet untuk mengurangi kadar lemak tubuh. Caranya tentu harus membatasi asupan energi atau memperbanyak pengeluaran energi dari kegiatan sehari-hari, sehingga keseimbangan energi negatif dapat tercapai dan bobot tubuh dapat berkurang. Diharapkan pengurangan berat tubuh itu didapatkan dari pengurangan kadar lemak tubuh. Diet yang sesuai untuk penyakit obesitas adalah diet rendah energi.